Namaku Sandra. Aku dan sahabatku Gaby sebentar lagi akan jadi bagian dari keluarga Triadi. Keluarga yang sangat terpandang dan kaya raya. Gaby menikah dengan Kenny, putra bungsu keluarga Triadi. Lelaki pendiam yang anti media sosial. Sedangkan aku menikahi putra sulung keluarga, sang pangeran S, William Triadi. Laki-laki yang sangat aku cintai. Kami cuma wanita oportunis yang rela melakukan apapun demi bisa menikah dengan laki-laki kaya, termasuk menggantikan wanita lain yang ada di hati mereka. Baru 2 hari nggak olahraga. Badan gue udah kaku-kaku banget kayak gini. Astaga, Gap. Lo masih suka beli dress seksi kayak gitu? Emangnya nggak takut ketahuan Kenny? Udah 3 bulan gue itu pura-pura jadi cewek lembut, anggun, nggak suka pakai baju seksi. Sampai gue lupa jadi diri sendiri. Gimana sih rasanya? Emangnya gue jadi diri sendiri? Itu sih salah lo sendiri. Siapa suruh pura-pura lemah demi nyenengin suami? Padahal aslinya instruktur gym. Mending sakit pinggang lah daripada lo nggak pernah puas. Kata Ken, orang yang terakhir nipu Kak William itu tiba-tiba hilang tak kemana di Samudra Atlantik. Emang lo mau? Mau aja. Yang penting gak ikut. Ih, jorok. Bau keringat tau. Ih, Sandra. Tuan muda sudah pulang. Waktu aku ganti baju mulut. Cepet. Maaf tuan, nona-nona ada di ruang bawah. Iya, buruan, San. Ih, kenapa sih lo gak bisa profesional? Udah tahu gak boleh makan banyak. Ih, tapi gak bisa kontrol diri. Bisa juga udah kurusan. Ih, susah tahu. Ih, tahan nafas kenapa sih? Hai baby. Kok kamu udah pulang sih? Iya, Will. Kok kamu tumben udah pulang? Will sayang, Kamu habis ngapain? Kok sampai keringatan begini? dokter bilang aku harus lebih sering olahraga. Jadi tadi aku nonton video buat latihan yoga. Tapi badan aku payah banget. Masa kayak gini aja udah keringetan? Olahraga memang bagus. Tapi kalau kamu nggak kuat, nggak usah terlalu dipaksakan. Lebih baik sekarang kamu mandi, karena kita ada undangan dinner. Kamu lapar? Mau makan sesuatu dulu? Astaga, bebek panggang, sop buntut, kambing guling. Mau makan sekarang biar aku ambilin? Mau banget. Eh, tapi ini semua kan daging, Will. Jadi mana mungkin aku bisa makan? Karena Lily, cinta pertama Will adalah vegetarian, jadi sebagai pengganti yang baik, aku juga nggak boleh makan daging. Aku harus bisa kontrol diriku sendiri. Oh,
Aku pikir kamu mau makan semua ini. Jangan bohong ya. Mana mungkin aku bohongin kamu? Kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu bohong sama aku? Baby, kamu mau makan? Semenjak aku jadi vegetarian kayak Cassandra, aku suka kasihan sayang lihat daging di atas meja. Ayam, kambing, sapi. Eh, Dulu mereka semua pasti berlari-larian bebas menghirup udara segar. Dan sekarang, ya ampun sayang, aku nggak bisa lanjutin kalimat aku. Apa nggak sebaiknya kita singkirkan aja semua makanan ini? Aku bangga banget sama kamu sayang. Istri aku emang paling perhatian, penyayang, hatinya lembut. Ya nggak Kawil? Aku sama Kawil nyapa tamu yang lain dulu ya. Kamu di sini aja sama Cassandra. Ayo Kak. Hampir aja gue ketahuan kalau gue bukan vegetarian. Soalnya ini semua kan makanan kesukaan gue, Gap. Gue bisa bongkar rahasia gue sendiri kalau gitu. Kalau sampai Mel tahu, dia pasti bakal benci banget sama gue. Udah, gak usah panik. Yang penting kalau sekarang gak ketahuan. Ya walaupun lo itu cuma wanita pengganti, tapi kan seenggaknya lo itu cukup beruntung gak sih? Suami lo itu kaya banget, ganteng. Udah gitu lo punya mertua yang baik. Ya, satu-satunya kelemahan Kak William cuma gak bisa jatuh cinta sama lo doang. Lo bener juga sih. Siapa juga yang bakal jatuh cinta sama wanita pengganti kayak gue? Ternyata 2 cewek penipu datang juga. Ada adik ipar. Jangan pernah panggil aku adik ipar. Aku adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga Triadi. Bukan badut sirkus penipu kayak kalian. Jadi jangan sembarangan panggil aku itu. Kalau lo gak mau dipanggil adik ipar, terus lo mau dipanggil apa? Nenek lampir? Iya. Harus lembut. Jangan pancing sama dia. Terus, kenapa kamu nyamperin kami? Karena aku mau kasih tahu kalian kalau cinta pertamanya Kak William akan kembali. Jadi buat kamu dan juga kamu, siap-siap untuk bilang selamat tinggal ke keluarga Triadi. Kalian ngetawain aku? Enggak. Kami cuma lagi kepikiran sesuatu yang lucu aja. Dasar kalian yatim piatu penipu. Berani-beraninya kalian ngetawain aku. Aku tahu. Kamu dan kamu itu bersikap baik biar kalian dinikahin kan sama Kak William dan juga Kak Ken. Kalian gak takut ya? Bau busuk kalian akan kecium. San, kita keluar aja yuk. Kita cari udara segar. Yuk. Tunggu! Aku belum selesai. Lebih baik kalian buruan tinggalin keluarga Triadi sebelum semua kebusukan kalian kebongkar. Lebih baik kalian tinggalkan keluarga Triadi sebelum kebusukan kamu terbongkar. Kamu ulang kata-kata aku. Kamu ulang kata-kata aku. Karena tiap kali kita ketemu, kamu ngomongnya itu terus. Aku bosan, Clarissa. Aku tahu, meskipun kamu anak adopsi, tapi sebenarnya kamu berharap mau dinikahin sama salah satu dari kakak kamu kan? Tapi sayangnya, mereka nggak ada yang mau. Berani kalian ketawain aku, ha? Cukup, Clarissa. Apa? Hah? Kamu mau juga? Kamu nggak apa-apa kan, San? Itu belum seberapa. Aku bisa kasih kamu tamparan yang lebih keras lagi. Kak Will, mereka berdua gangguin aku, Kak. Will, ini cuma salah paham aja kok. Clarissa nggak ngenalin kami berdua, Kak Will. Dia
marah karena kami nggak sengaja ngalangin jalannya. Tapi aku nggak nyangka kenapa Clarissa tega nampar Sandra. Padahal Sandra lagi nggak enak badan. Clarissa, Mami, itu anak menantu kesayangan Mami. Kamu sakit ya? Hah? Sakit? Enggak kok, Mam. Nggak sakit lo bilang. Devil itu bengkak, Sandra. Aku nggak tahu kenapa Clarissa benci banget sama kita. Apa mungkin karena kami yatim piatu? Makanya dia tahu nggak ada yang belain kami. Kalian berdua menantu kesayangan Mami. Kalian tenang aja. Ada Mami mertua kalian yang akan bela kalian. Mami! Kamu gak usah sebut-sebut saya Mami. Saya akan panggil keluarga kamu dari kampung untuk balikin kamu ke sana. Kamu lihat? Apa yang sudah kamu lakukan sama menantu kesayangan saya? Kak Kenny, tolongin aku dong, Kak. Ken, kamu berani melawan Mami? Kalian ini berdua laki-laki, tapi tidak ada satupun yang mau membela istri kalian. Kalian tuh berdua gak ada gunanya. Kalian pasti sakit hati ya? Tenang ya, Mami akan kasih kalian hadiah. Mam, itu bukannya kapal pesiar sama jet pribadi yang kita beli ya? Ini memang hadiah yang akan Mami kasih buat menantu-menantu kesayangan Mami. Hah? Wah, kapal pesiar dan jet pribadi. Tapi ini belum seberapa dibandingkan dengan rasa sakit hati kalian. Itu semua kan harganya triliunan. Kamu nggak apa-apa? Atau mau aku panggilin dokter? Aku nggak apa-apa kok, Will. Aku cuman terharu banget Mami baik sama aku. Aku juga ngerasa bangga banget punya Mami. Soalnya Mami pengertian banget. Selalu mikirin kebahagiaan anak-anaknya. Sama-sama, sayang. Udah 5 hari gue gak makan daging. Untung aja Kenny keluar kota. Coba kalau enggak, gue gak bisa ajak lu makan di luar. Tapi kita kayak lagi ngerayain kemenangan kita dari Clarissa loh. Terus itu, kita juga dapat kapal pesiar. Saking laparnya, semalam gue sampai nggak bisa tidur, tahu nggak? By the way, gimana hubungan lu sama si pangeran sinis itu akhir-akhir ini? Gue dengar, kayaknya dia gak pernah cuekin lu lagi. Kita kan cuma pengganti. Jadi, kalau Lily balik, gue harus balik ke tempatnya. Untung aja kita punya mertua yang baik, suami ganteng, jadi kita nikmatin aja gak sih? Mana mungkin aku bisa nikmatin semua ini? Aku udah suka sama William selama 8 tahun. Oke. San, hey, Sandra, kenapa lu ngelamun? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, abisin. Kamu tahu nggak? Astrid Caroline, si pianis terkenal itu, hari ini dia balik dari Amerika. Mana katanya si Kenny Triadi yang jemput langsung naik jet pribadi. Ih, romantis banget sih mereka. Iya, fotonya rame di sosmed. Cocok banget sih mereka berdua ya. Iya, ih. Gap, lo tenang dulu ya. Kalem, oke? Gue mau ke belakang dulu ya. Gue mau telepon Kenny, mau tanya dia ada di mana.
Gimana? Kenny di mana? Dia beneran jemput Astrid, San. Cinta pertamanya udah beneran balik. Pasti dia nggak butuh gue lagi. Gue mau cerai. Oh, Gaby jangan nangis. Pokoknya, kalau lo cerai, gue juga cerai. Kalau aku nggak bisa dapetin hati William, seenggaknya sebagai istri sah aku pernah tidur sama dia. Will, Apa yang kamu lakukan di belakang aku? eh ini Will, aku bikinin kamu susu biar kamu jadi anget. Kamu nyindir aku. Karena selama ini aku bersikap dingin sama kamu. Bukan gitu Will. Maksud aku, susunya lebih enak diminum waktu masih anget. Kenapa kamu gugup? Kamu nggak masukin sesuatu kan ke susu ini? Enggak Will, kalau kamu nggak mau minum, nggak apa-apa kok. Kalau gitu, selamat tidur Will sayang. Kamu pasti berharap lebih kan? Ternyata aku ditipu. Kata siapa main kayak gitu enak? Cuma bikin capek aja. Halo Tuan Leo, sang pengacara ternama. Tolong bikin surat perceraiannya sekarang juga. Kirim ke email saya ya. Thank you. Kalau lu nggak mau cerai, nggak apa-apa kok, San. Soalnya kalau gue lihat-lihat, Kak William sekarang juga udah baik banget sama lu. Semuanya nggak kayak apa yang lo lihat, Gap. William kelihatan baik di depan gue, karena gue pura-pura lemah di depan dia. Tapi cepat atau lambat, semuanya pasti bakal kebongkar. Apalagi lo tahu kan, kalau dia nggak suka dibohongin. Jadi, cuman cara ini bisa bikin gue ngelindungin diri gue sendiri. Mumpung gak ada orang di rumah, kita pergi yuk sekarang. Yuk. Berarti kita kaya kan? Kita bebas kan? Berarti kita bisa lakuin sesuatu yang seru kan? Pasti dong. Gini, gimana kalau kita pergi ke klub Euphoria aja? Soalnya di sana tuh banyak cowok ganteng. Berarti kita harus tampil cantik gak sih? Yes, of course. Sandra, beraninya kamu pergi setelah kamu bikin aku tidur sama kamu. Licik kamu, San. Kak, lu bisa telepon ke Sandra nggak? Kak, Kibi hilang. Cerai. Jadi mereka kabur. Pengawal, cari mereka. Cheers!
Akhirnya gue bisa jadi diri gue sendiri. Sekarang gue bisa makan ayam ini sepuasnya. Kalau Kenny ada di sini, gue pasti udah langsung kayak gini. Ya ampun ayam, kasihan banget kamu. Harusnya hidup kamu itu masih panjang. Tapi kamu harus rela mati untuk dimakan sama aku. Lagian ayam itu kan enak banget. Siapa peduli sih hidup pendek atau panjang? Cowok ganteng. Gimana kalau kita ikutan gabung? Yuk. Hai. Kami berdua boleh gabung kan? Oh boleh, boleh. Ayo. Tapi ajarin ya. Cara pegangnya gimana sih? Kep. Masuk ke sana ya, Kep? Iya. Kep. Ternyata nggak susah nyari kamu. Emang kamu mau ngapain? Kamu kan udah ngambil badan aku. Jadi aku ambil uang kamu. Kita impas. Iya, bener banget. Kita udah cerai. Aku mau bebas sekarang. Perceraian itu butuh tanda tangan dari dua belah pihak. Kau masih istri aku. Iya, aku nggak mau. Kamu pergi aja sana sama Astrid. Naik private jet. Aku mau di sini happy-happy. Kamu yakin? Gak bisa. Gaby itu udah kayak adik aku sendiri. Jadi kamu gak boleh nyakitin dia. Cassandra, aku mohon gak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Gaby. Nih kamu pergi sekarang. Tapi gue takut. Jadi cuma segini, Ken, yang kamu bawa. Ini mah gak cukup buat ngelemesin otot-otot aku. Mami bener. Cowok-cowok di keluarga Triadi emang gak ada yang berguna. Gak nyangka aku. Segahar ini ternyata wajah aslimu. Aduh, habis aku ketahuan. Kamu jangan coba-coba bohongin aku ya. Kamu jangan coba-coba bohongin aku ya. Aku emang bohongin kamu. Aku pura-pura jadi cewek lemah, biar kamu ngerasa bisa diandelin. Dan bisa diterima sama kamu. Jadi selama ini kamu cuma pura-pura. Pura-pura lemah. Pura-pura puas saat tidur sama aku. Bahkan kamu rela kabur setelah beri aku obat. Setelah kamu nikmati semuanya. Siapa juga yang nikmatin? Kamu sama sekali gak jago diranjang, tau gak? Ih, lepasin. Jangan mimpi kamu. Sekarang kamu udah bisa tenang. Kita tuh udah cerai, Will. Aku udah bebas dong sekarang. Aku gak mau disandera lagi. Tadi kamu bilang apa? Aku gak juga simpati dia kan? Kamu pikir aku bisa terima?
Kamu udah bikin aku marah. Jadi jangan harap kamu bisa kabur dari aku. Tadi kamu bilang apa? Aku nggak jagoin tempat tidur kan? Kamu pikir aku bisa terima? Kamu udah bikin aku marah. Jadi jangan harap kamu bisa kabur dari aku. Jangan coba-coba kabur lagi ya. Kalau kamu berani kabur, mungkin kamu nggak akan bisa turun dari tempat tidur ini seharian. Sandra, sini sini. Ini duduk. Hampir gue mati kelaparan. Setelah Kawil gendong lu kemarin, Bapak Pangeran lagi bawa Tuan Putri kabur. Apa sih yang dia lakuin sama lu? Kayaknya tadi malam gesit banget ya. Lo sendiri udah gak bisa ngapa-ngapain kan? Buktinya ditandain gitu. Tapi gue heran deh. Kenapa mereka bawa kita pulang ya? Mungkin menurut mereka kita ini masih bisa menghibur mereka. Itu artinya kita harus ngelakuin hal gila lagi. Soalnya gue gak percaya. Masa sih mereka tuh bisa baik terus sama kita? Kayaknya lo bener deh, Gap. Tiap hari gue bakal cari masalah. Karena gue gak percaya William bakalan betah. Gue yakin dia pasti bakal benci sama gue. Cheers! Astaga. Cheers! Astaga. Menantu-menantu Mami? Maafin aku sama Gaby ya, Mi. Kita selama ini udah hubungin Mami. Kita gak kayak apa yang Mami lihat kok. Kalian tahu nggak? Ini baru benar, ya? Dulu kalian itu seperti anak kucing. Makannya sedikit, kurus kering, lemes badannya. Masa menantunya keluarga Triadi begitu? Kalian itu harus punya badan yang kuat, sehat. Karena Mami itu udah kebelet pengen punya cucu. Laura. Iya, Bu. Laura, coba kamu urus balik nama mall yang baru saja saya beli. Balik namanya atas nama menantu-menantu saya, Gaby dan Sandra. Baik, saya akan urus semuanya ya, Bu. Terima kasih. Sandra, Gaby, ini hadiah buat kalian. Thank you, Mami. Sama-sama. Gimana menurut lo? Mereka berdua. Gue yakin pasti bisa bikin suami-suami kita cemburu sih. Kalau servis kalian memuaskan, aku bisa kasih kalian lebih dari itu. Ingat banget sih kita. Oh, jadi kalian nipu keluarga Triadi buat jadi Tante Girang? Oh, jadi kalian nipu keluarga Triadi buat jadi Tante Girang? Lo bosan kan? Lo mau main sama dia? Kalian ngomongin apaan sih? Nggak ada. Kebetulan, butik ini punya koleksi gaun baru.
Jadi aku mau beli dan pakai buat William. Soalnya kan William suka kalau aku pakai gaun cantik dan seksi. Bener banget. Adik ipar mau aku beliin juga. Gak usah. Karena aku bakal beli gaun itu. Sini kamu. Aku mau cobain gaun baru kalian. Mohon maaf, Non. Gaun itu udah sold out. Karena itu koleksi terbatas, jadi untuk gaunnya sudah disesuaikan dengan ukuran pembeli. Sombong banget ya kamu. Kalian pikir Clarissa nggak bisa bayar apa? Cepat bawa gaunnya ke sini. Mohon maaf, Non. Untuk gaunnya kami memang sudah sold out. Tanpa izin pembeli, kami tidak bisa memperlihatkannya kepada orang lain. Dasar cewek-cewek murahan. Kalian pikir kalian pantas pakai gaun mahal itu? Kalau Nona ini mau cobain, kasih aja Mbak. Mungkin dia lupa etikanya. Kalau mau ambil koleksi terbatas milik orang lain, harus bayar 10 kali lipat dari harga aslinya. Emangnya kamu punya uang sebanyak itu, Riz? Apa kalian tahu Clarissa itu siapa? Dia itu anak angkat keluarga Triadi, Crazy Rich Asian. Jangankan 10 kali lipat, 100 kali lipat aja dia bayar. Udah Mbak. Mbak denger kan? Kasih aja dia nyobain gaun itu. Tapi ingat, jangan lupa tagih dia 100 kali lipat. Kamu pikir aku nggak mampu bayar? Oke, tahan Riz, tenang. Kamu cuma cukup cobain aja, gak harus bayar. Aduh, Non. Jangan dipaksa, nanti gaunnya rusak. Ih, bisik. Kata siapa sih nggak bisa ditarik? Clarissa, kalau kamu rusak gaun itu, bisa-bisa kamu disuruh bayar 1000 kali lipat. Itu jumlahnya gede banget loh. Bantuin dong. Apa? Kalian ngetawain apa, ha, Tante Girang? Aduh. Adik ipar, aku hargain niat baik kamu. Tapi aku rasa nggak perlu deh sampai berlutut di depan aku kayak gitu. Aduh, Non. Bajunya rusak. Itu kan harga bajunya 149 juta. Jadi Non Clarissa harus ganti 100 kali lipat. Jadi totalnya sekitar 14,9 miliar. 14,9 miliar? Gak mungkin. Saya juga dengarnya 14,9 miliar. Oh my God. Pasti kalian jebak aku kan? Awas aja, kalau kalian maksa aku buat bayar, aku akan tuntut kalian atas pemerasan. Adik ipar, omongan kamu semuanya udah kerekam CCTV di sini. Jadi kamu nggak bisa playing victim. Atau kamu mau viral dalam waktu 5 menit dari sekarang? Kan kamu sendiri yang mau cobain gaun mahal itu. Terus katanya bisa bayar 100 kali lipat. Siapa takut? Banyak banget loh saksinya. Mendingan kamu bayar aja gak sih, Riz? Daripada nanti kamu viral, terus image kamu rusak lagi. Ih, oke. Aku bayar. Mana nomor rekeningnya? Sini. Sorry, aku lupa matiin notifikasinya. Thank you ya. Brengsek! Kalian jebak aku ya? Adik ipar, jangan bercanda, kan kamu sendiri yang mau cobain gaun itu. Kamu sendiri juga kan yang maksa pakai gaun itu sampai rusak? Bisa-bisanya bilang kami yang jebak kamu. Buruan, panggil manajer kalian semua ke sini. Ini manajer dan wakil manajer baru di butik kami, Non Gaby dan Non Sandra. Sini kamu, ha? Berhenti. Kak Will, Kak tolongin aku, Kak. Mereka bully aku, Kak. Mereka tuh meres aku, Kak. Mereka tuh penipu. Nah, lihat wajah asli mereka, Kak. Semua sikap manis mereka itu palsu, Kak, ke kita.
Kakak lihat dong, Kak. Aslinya tuh mereka tuh matre, terus genit, terus kasar lagi. Dan juga mereka tuh penipu, Kak. Lihat aja. Habis ini kalian pasti bakal diusir dari keluarga Triadi. Iya, akan diusir dari keluarga Triadi. Iya, Kak. Usir mereka, Kak. Apa yang kalian lakuin? Kenapa kalian diam aja, atasan kalian diganggu? Siapa? Kak William. Kak, mereka penipu, Kak. Ayo kita. Kak William. Kak. Iya, apa sih? Kalian dari kampus mana? Mau saya telepon orang tua kalian atau pihak kampus? Biar aku aja. Biar aku aja urus mereka ya, Kak. Oke? Non Sandra, masih mau belanja? Biar aku temenin. Aku nggak mau belanja lagi. Soalnya udah nggak ada cowok ganteng yang nemenin aku. Aku mau makan aja. Ide bagus. Ayo aku temenin. Aku udah ngelakuin hal segila ini. Tapi kenapa dia nggak marah? Dia nggak pernah ngelakuin sesuatu tanpa motivasi. Jadi aku yakin dia pasti ngerencanain sesuatu. Dia pasti nunggu aku lengah, baru bertindak dan jadiin aku sandera selamanya. Gak enak. Ganti yang lain. Gak mau. Ganti yang lain. Ganti. Udah cukup. Aku gak mau makan apa-apa lagi. Oke. Aku bakal ajak kamu ke tempat yang lebih menarik lagi. Semoga kamu suka aku ajak kesini. Kok kamu tahu kalau aku suka olahraga nembak? Dari dulu aku pengen kesini tahu. Tapi katanya cuma member khusus aja yang bisa masuk. Kamu dikasih tahu Gaby ya? Mau masuk sekarang? Bagus. Tapi aku bisa lebih bagus daripada itu. Emangnya kamu masih suka nembak? Ternyata istriku tahu banyak ya tentang suaminya. Tentu aja aku tahu banyak soal kamu. Aku kan dulu satu sekolah sama kamu. Kayaknya hari ini lu kurang beruntung, Will. Coba deh lihat tuh cewek. Cara nembak dia ingat. Tapi dia nggak ingat sama gua. Kalau mereka one on one, menurut kalian siapa yang bakal menang? Kayaknya sih cewek. Kalian lihat kan tadi tembakannya gak ada yang miss. Kalau aku sih lebih milih yang ganteng ya. Penembak cewek 9,8. Penembak cowok 9,9. Sisa satu tembakan terakhir. Penembak cowok lebih unggul dari penembak cewek. Kayaknya ada satu hal tentang kamu yang gak aku tahu deh. Aku juga kagum sama kamu. Kemarin kamu pura-pura jadi cewek lemah. Hari ini kamu berubah jadi cewek penembak jitu. Thanks to you. Karena kamu aku percaya miracle. Sejak kapan dia jadi julid kayak gini? Pokoknya, kalau aku menang, kamu harus turutin satu permintaan aku. Kalau kamu minta izin untuk keluar, kamu pasti kalah. Jadi kamu remehin aku. Oke? Aku buktiin. Bullseye!
Skor kamu 9,9. Kamu puas sama hasilnya? Kamu sengaja ngalah kan? Nyebelin. Kayaknya aku terlalu males exercise deh akhir-akhir ini. Kerjaanku cuma makan, tidur, ketawa-ketawa sama Gaby. Sampai-sampai badanku memar gini cuma gara-gara latihan nembak. Kamu ngapain? Kenapa kamu masih malu sama aku? Emang ada bagian tubuh kamu yang belum pernah aku lihat? Dasar mesum. Masih siang udah horny. Ternyata kamu yang gak sabaran. Udah cukup, Will. Sorry sayang, aku kesini cuma mau ngobatin kamu kok. Udah selesai. Sekarang kita bisa lanjutkan yang tadi.